Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur atas semua karunia Allah berikan iman, Islam dan secara khusus kesehatan di situasi pandemi Covid yang masih belum mereda, khususnya di negeri kita. Kita berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang terkena sakit Covid Allah berikan kesembuhan. Kita juga dilindungi Allah untuk tidak terjangkit penyakit ini. Jemaah-jemaah yang mulia, satu hari Rasul pernah bercerita tentang doanya yang dikabulkan dan tidak dimakbulkan. Walaupun sebenarnya kata tidak dimakbulkan ini tidak boleh kita pahami bahwa Allah tidak mengabulkan doa Nabi, karena musyrik doa Nabi tidak dikabulkan Allah. Tapi lebih kepada untuk yang satu doa itu ternyata membutuhkan persyaratan-persyaratan, yaitu doa agar umatnya tidak berpecah belah, saling bertikai dan tetap terjaga ukhuwah. Untuk yang satu ini Allah tidak memberikan pernyataan ataupun memakbulkannya karena sebab ini ada syarat. Umat tidak kelaparan, umat tidak hilang iman karena sebab bencana, itu dikabulkan Allah. Tapi sampai ketika tidak terpecah belah, tidak bermusuh, sejarah ternyata membuktikan bahwa hanya beberapa sekitar belasan tahun dari wafatnya Rasul, umat Islam sudah mulai saling membunuh. Dan orang pertama yang dibunuh dalam situasi beliau sedang memegang mushaf itu adalah Utsman bin Affan. Kalau kita bilang sekarang jabatannya adalah presiden waktu itu. Rumahnya dikepung oleh sedikit-sedikitnya 1.000 orang, dihancurkan pagarnya dan diterobos masuk dan dia ditebas waktu sedang membaca Al-Quran. Siapa Utsman bin Affan adalah sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Hanya beberapa tahun kemudian, bahkan hitungannya juga sangat dekat, umat Islam sudah saling berbunuh lagi dalam perang Jamal. Waktu itu sekitar 20 dikabarkan dalam sejarah bahwa kalangan yang bertikai itu saling membunuh. Yang lebih parah lagi dalam perang Siffin ketika terjadi peperangan antara pasukan pimpinan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, itu yang terbunuh diperkirakan sekitar 70.000-an orang. Jadi total masa kepemimpinan Ali itu dinyatakan sekitar 90.000-an umat Islam terbunuh hanya karena persoalan politik. Belakangan umat Islam lebih sering dibantai. Jadi dalam catatan sejarah seperti ketika pasukan Salib masuk ke Yerusalem atau Palestina, itu Masjid Al-Aqsa menjadi saksi sejarah di mana diceritakan oleh historian Kristen sendiri bahwa sekitar 1 meter dinding masjid itu adalah tumpukan manusia yang terbunuh, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, dan itu lorong-lorong sekitaran Masjid Al-Aqsa itu penuh dengan jenazah manusia, sampai-sampai kuda-kuda pasukan Salib itu berjalan tidak lagi di tanah tapi di atas tumpukan jenazah. Lebih memilukan lagi adalah serangan Mongol ke Baghdad, kehancuran yang menandai kehancuran dinasti Abbasiyah. Itu tidak ada orang kecuali
salib membunuh Muslim di Palestina itu sekitar, atau Kristen waktu itu diperkirakan 1 juta orang terbunuh. Sama juga hal yang sama terjadi, 1 juta orang terbunuh di Baghdad hanya dalam rentang waktu sekitar 2 minggu saja. Kemudian Andalusia juga seperti itu, umat Islam juga habis. Rentetan sejarah sebenarnya berisikan dengan pembantaian demi pembantaian terhadap umat Islam, dan menjadi aneh ketika kemudian yang dituduh sebagai teroris mengerikan itu adalah umat Islam. Jadi sama seperti kasus Amerika meninggalkan Afghanistan. Kenapa yang ditakuti Taliban? Kenapa tidak cari tahu ada berapa nyawa yang sudah ditumpahkan darah oleh Amerika sepanjang mereka menganeksasi Afghanistan? Ada berapa rumah yang mereka hancurkan? Ada berapa anak yang mereka buat jadi yatim? Ada berapa istri yang mereka buat jadi janda? Ada berapa ulama yang mereka binasakan? Kenapa tidak mencari tahu ada berapa banyak kehancuran kemanusiaan sepanjang 20 tahun Amerika dan sekutunya menganeksasi Afghanistan? Kenapa kita malah heboh dengan Taliban yang dia juga mengatakan berulang-ulang bahwa walaupun saya selalu mengatakan wait and see, tunggu saja, tapi dia mengatakan kami tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti Taliban pertama kali berkuasa. Rentetan ini membuat saya akhirnya berpikir bahwa memang ada sesuatu yang salah. Pertama adalah lemahnya kekuatan pemikiran yang kita punya. Dan ini diawali dengan kekuatan keyakinan yang kita punya. Di Indonesia saja, saya mengambil sampel yang saya ketahui. Ketika reformasi berlangsung, tumpanglah rezim Orde Baru, sepakatlah umat Islam membentuk kekuatan politik yang satu, jangan terpecah-pecah. Saya tidak saksi, tapi saya mengaku sejarah. Saya tahu betul bagaimana kekuatan umat Islam, baik itu dari organisasi partai Islam yang ada sebelumnya, dari Orde Baru itu Partai Persatuan Pembangunan P3, ini disepakati sebagai wadah politik umat Islam waktu itu, disepakati. Terjadi pertemuan demi pertemuan, puncaknya pecah. Kenapa? Karena penyakit umat Islam. Kalau sudah bicara siapa imam, kita mulai penyakit. Kenapa enggak kan? Kenapa enggak dari kami? Kenapa enggak? Itu penyakit. Kalian bertualang partai umat Islam oleh almarhum Delian Nur, muncullah PAN, muncullah PKW, muncullah PSI dan macam-macam masyumi. Kemarin pasca pemilu 2019 kemarin, ada lagi rencana untuk membangun kekuatan umat Islam dengan menunjukkan masyumi. Saya ngikutin. Tapi apa yang terjadi? Itu tadi di ujung ketika ini sudah harus dilong, dibingkai, pak, pecah. Akhirnya masing-masing muncul PDI, muncul masyumi, macam-macam, muncul partai umat. Begitu partai umat muncul, saya masih ingat ketika saya men-share satu grup sosmed. Seorang ustaz yang saya tahu persis beliau ini juga adalah anggota dari partai Islam tertentu, itu kasih komentar, semoga tidak semakin apa tidak memecah belah umat Islam. Saya sendiri dan tidak mau kasih komentar karena saya tahu betul partai dia lahir sebelum atau setelah partai atau P3. Kenapa dia tidak berpikir itu dulu? Ini dia cara berpikir kita masih seksual. Penyakit kita kalau bicara Islam, kita harus mulai dari akal. Islam yang terbaik itu Islam yang dijalankan. Kita terjebak pada ruang, bukan sistem, tapi apa yang kita pahami dari Islam, itulah yang kita mutlakkan. Ini di ruang politik, di ruang kultur peribadatan juga ada umat Islam yang terpolarisasi, membelah umat ini menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Mereka adalah kelompok ahli bid'ah dan pelampias hawa nafsu. Kalau sekedar membelah seperti itu tidak bahasa, tapi ternyata ada perilaku akhlak
Tidak perlu mengucap salam, menjawab salam, aku tidak tahu ahwal. Jangan kasih jalan mereka, buat ruang mereka sempit dan sebagainya. Jadi akhirnya yang terjadi, kita terjebak pada pertarungan internal. Penyakit kita yaitu tadi, pakai kunut atau tidak pakai kunut itu menjadi persoalan. Yang menyedihkan adalah masalah. Ya, saya melihat pemerintah pun sepertinya tidak begitu serius menyelesaikannya sejak pemerintahan SBY. Yang saya maksud kasus Ahmadiyah. Sebenarnya selesai kalau pulang kepada aturan. Umumkan saja bahwa sesuai dengan peraturan ini tidak boleh. Ahmadiyah mau jadi agama, silakan, tidak ada urusan, tapi jangan bilang-bilang dia Muslim. Kalau dia mengatakan ada nabi selain Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, maka dia sudah keluar dari Islam. Selesai. Tanya sama ulama. Majelis Ulama sudah keluarkan fatwa. Saya pikir dalam secara hukum juga kejaksaan di negeri sudah mengeluarkan fatwa dan sudah mengatakan itu tidak boleh. Sama seperti Syiah. Tapi kembali, karena itu tadi tarikannya lebih tarikan kepentingan. Penyakit kita di sini aman nggak saja, cocok nggak dengan kepentingan saja. Jemaah yang mulia, inilah yang membuat akhirnya kita sering lemah. Mohon maaf saya sedikit vulgar untuk mengatakan, di Indonesia kita sekarang dihadapkan lagi dengan kampanye kebencian terhadap Cina. Pertanyaannya, terus solusinya apa? Oke lah, Cina menguasai ini, ekonomi dan ini. Kita cenderung tidak berdaya banyak. Terus mau buat apa? Caci maki, teriak-teriak, salahkan sana, salahkan sini. Terus kita siapa sebenarnya? Maunya kita cerdas untuk berpikir, kalau ternyata faktanya realnya memang seperti ini, apa yang bisa buat kita keluar dari masalah ini? Kita nggak hebat kalau kemudian di sosmed tiap hari kerja kita caci maki Cina. Selesai masalah kita. Kita makin telanjang, terbuka, vulgar misalnya. Kasus Habib Rizik itu semacam kasus ecek-ecek. Kita bisa buat apa? 4 tahun loh di penjara. Saya pikir di seluruh muka bumi tidak ada kasus hukum yang seperti itu, kurang ajarnya perlakuan. Cuma faktanya, jutaan kita yang marah ini, apakah marah kita menyelesaikan masalah? Tidak. Jadi problem kedua kita. Sering saya mengatakan, kalau kita tinggal di Amerika sebagai Muslim, saya pikir problem ini tidak muncul, karena di sana kita langsung against itu, berhadapan-hadapan dengan orang yang mereka tidak Muslim dan kebenciannya terhadap Islam itu nyata, sehingga mereka bagaimana cara menampilkan Islam itu lebih real. Kalau kita baca sirah, ternyata kata kuncinya adalah akhlak. Akhlak. Apa ada polarisasi di zaman Nabi? Ada. Orang Ansor itu ada Aus, ada Hazrat. Ini pertikaiannya luar biasa sebelum Islam, sampai berulang kali terjadi peperangan. Kemudian persoalan lagi Muhajirin Ansor. Sebenarnya ini potensi pecahnya tinggi sekali, tapi bagaimana akhirnya bisa dirangkai oleh mereka? Saya mengatakan mirip seperti Indonesia. Kalau betul memang 350 tahun kita dijajah, kita baru serius bicara Indonesia itu 45 tahun setelah awal abad ke-20. Pada waktu itu kita baru mengenal satu kata pengikat. Sebelumnya orang Batak perang sendiri, orang Aceh sendiri, orang Padang sendiri, orang Jawa sendiri, orang Bugis sendiri, Cut Nyak Din sendiri, Diponegoro sendiri, Imam Bonjol sendiri, Sultan Hasanuddin sendiri, Patimura sendiri. Gak nyambung, gak nikat mereka. Tapi setelah satu pergerakan Islam yang bernama Syarikat Islam,
pertama sekali dalam sejarah pergerakan kemerdekaan menyebut kata Indonesia. Baru ada pernikahan bersama. Dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Ingat Sumpah Pemuda 2 kali, tahun 26 sama 28. 26 dianggap Sumpah Pemuda Jawa, gagal. Karena pemuda-pemuda yang lain tidak mau. Kami mau Sumpah Pemuda menikah Indonesia. Maka butir Sumpah Pemuda seperti yang kenal. Mau apa dengan Indonesia? Mau merdeka. Terus tagline-nya, jargonnya, siapapun agamanya, apapun sukunya, apapun tinggal di pulau manapun, kalau ketemu merdeka. Satu bahasa yang saya mimpi bersama. Saya belum menemukan kita punya mimpi sama untuk Indonesia sekarang. Kita masih pecah-pecah. Benarkah pemerintah zalim? Tanya sama saya, masih pecah-pecah. Benarkah penegakan hukum kita sudah adil? Masih pecah-pecah kita di bawah. Benarkah Habib Rizik misalnya dia adalah seorang tokoh muslim yang teraniaya? Kita masih pecah-pecah di bawah. Negara dengan bangsa yang seperti ini tidak akan pernah berdaya dan berdaulat. Kalau kita bicara tentang ada kekuatan yang menganeksasi republik ini sekarang, saya masih ingat pada waktu Pak Gatot Nurmantio menjadi Panglima TNI. Beliau mengatakan kemampuan kita untuk mempertahankan negara kalau kita diserang itu paling lama 6 bulan. Kita koreksi. Belakangan itu dikoreksi lagi menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena persoalan kita, alutsista kita itu tidak pada kelas yang layak untuk bertempur dengan kekuatan yang punya kekuatan modern, dan juga sumber daya manusia kita rapuh. Mentalitas kita kalau pejabat korup rata-rata. Rakyat juga dengan moralitas angkuh. Ini pandemi sudah 2 tahun. Coba cari tahu, ada berapa frekuensi berzina meningkat atau tidak? Sabu menurun atau menaik? Tingkat stres diluapkan kemana? Ke agama atau tidak? Itu problem kita sekarang. Jemaah ya. Di situasi seperti ini sebenarnya itulah kenapa tadi saya katakan ketika kita bicara tentang persatuan, kita harus punya satu jargon, satu tagline. Kita mau bersatu apa? Penyakit kita ini, mohon maaf, kalau dilemparkan, saya ambil contoh, ini ada ular saya berikan. Saya lemparkan ke dalam bapak, apa yang bakal terjadi? Pecah. Padahal kita ratusan orang, ular sepotong, ular sedikit dilemparkan, semuanya lompat ketakutan. Jadi sebenarnya kalau begitu kita ini kerumunan, bukan kesatuan dan persatuan. Kita ini kerumunan dengan mentalitas penakut, bukan orang-orang yang pemberani. Kalau kita berpikir dengan berpikir cerdas, atau kemudian kita adalah kesatuan, maka shock pertama mungkin kita akan berpencar, tapi kemudian tenang. Kau ambil posisi sebelah sana, kau ambil ini dan sebagainya. Kita kepung dia, kita lock dia. Tapi siapa yang bisa bilang gitu sekarang? Siapa orang yang paling mengikat kita untuk kemudian bisa mengatakan, dia berhenti, mari kita bekerja, mari kita sama berjalan. Itu yang kita. Pak tadi ya, aku di Naksos. Alhamdulillah, Nasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini sering disebut surat Al-Asr. Al-Asrnya waktu, tapi maknanya waktu nowadays, at the moment. Manusia itu sering tidak ingat dengan yang terjadi hari ini. Pintar bicara tentang nanti, pintar bicara tentang kemarin, tapi dia lupa tentang hari ini. Al-Asr demi waktu. Waktu yang mana? Nih, at the moment. Ini kita dengar khutbah nih.
Ada yang orang yang dengar khutbah pikirannya ke sana kemari. Ini tidak akan berulang. 1 minute, 1 second yang pernah berulang. Kecuali nanti kita pertanggungjawabkan di masa di hadapan Allah. Semua waktu yang kita lalui itu tidak akan balik ke belakang. Dia akan berjalan terus sampai pada ketika kita titik kematian. Innal insana lafi khusr, manusia itu rugi. Alladzina amanu, orang beriman, tak ada masalah. Saudara, orang beriman yang selamat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'alafa baina qulubikum. Aku satukan hati kalian. Kenapa disatukan Allah? Karena kita beriman. Kalau orang beriman sama mereka, perburuannya adalah kredit akhirat. Dia nggak iri lihat orang kaya, lihat orang jadi pejabat. Makin berat nanti tanggung jawab kepada. Dia cuma iri lihat orang bisa istiqomah dalam semua kesulitan sebagai hamba. Bersekutunya orang-orang beriman seperti ini menarik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka bangun bangunan yang saling mendukung satu sama lain. Kita tidak sulit menasihati saudara di dalam kebenaran, karena kekuatan kita bukan karena banyaknya kita, tapi kekuatan kita akan kita memiliki ketakwaan yang Allah ridha. Itu yang terjadi pada Umar ketika mengirim pasukan, diminta oleh Amr bin As untuk menambah 4.000 dikirnya 4 orang. 4 orang ini masing-masing dengan kekuatan 1.000 orang. Aku pilihkan orang terbaik di antara kalian, yaitu orang bertakwa. Nah jemaah yang mulia, kalau ini semakin banyak di negeri kita, problem yang saya bilang di khutbah pertama itu akan tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita tidak bicara dengan kepentingan dunia. Kepentingan dunia ini sebentar, seumur hidup kita. Ini COVID ini coba lihat, ada orang yang duitnya banyak betul. Tapi begitu dia sampai pada titik kritis untuk menarik oksigen dari hidung yang selama ini gratis pun dia tidak bisa, bayar pun tidak bisa. Sekarang gratis masih enak gitu. Coba sampai kalau sudah sangat tidak sangat, aku punya duit berapa harga oksigen aku bayar, tidak bisa. Maka sebenarnya harga diri kita bukan pada duit yang kita punya, bukan pada jabatan yang kita punya, tapi pada ketakwaan yang kita bangun lillahi ta'ala. ولما قال في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم